Sebelum kita ke teori konspirasi, kita ke konspirasinya dulu ya. Karena sebenarnya definisi konspirasi itu ya netral saja. Kita sering mungkin pakai istilah persekongkolan atau kong kali kong. Itu konspirasi. Jadi konspirasi itu persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Nah, itu namanya konspirasi. Diam-diam semua ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif. Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Jadi orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif, biasanya untuk yang negatif. Misalnya kalian kan tidak pakai istilah, Pak, saya dan teman-teman berkonspirasi untuk memberi kejutan teman saya waktu ulang tahun. Itu kan kalian kan tidak pakai istilah konspirasi kalau untuk yang seperti ini. Nah, konspirasi itu biasanya dipakai untuk yang negatif. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini. Jadi teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Nah, orang sering pakai istilah ini. Kalau sampai di sini masih netral. Ini ada cirinya. Kalau teman-teman ingin mendalami istilah konspirasi, yang pertama pelakunya tersembunyi. Tapi biasanya kelompok konspirasi itu. Ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Itu kan tersembunyi orangnya. Kalau tidak tersembunyi namanya pemberontakan. Nah, jadi biasanya kelompok, bukan orang. Jadi tidak orang per orang. Ciri kedua, tujuannya biasanya ilegal atau jahat. Jadi makanya tadi saya sebut ya istilah konspirasi biasanya tidak untuk yang menyenangkan, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diatur sebelumnya. Jadi bukan melakukan hal-hal yang serampangan, ngawur, enggak. Dan yang keempat, direncanakan secara rahasia. Boleh kalian ingat-ingat pernah enggak melakukan ini? Kalau pernah berarti kalian sedang berkonspirasi. Saya dulu pernah misalnya ya, ini ya kenakalannya siswa saja zaman saya sekolah dulu pernah berkonspirasi gimana caranya agar gurunya tidak jadi ngajar. Jadi dulu saya zaman kuliah S1 ada dosen yang kalau ngajar beliau ini dikte dengan catatan beliau sendiri. Nah, terus kami sak kelas bersepakat, yuk biar kuliahnya hari ini libur, ayo kita curi bukunya dosen ini. Beneran itu jahatnya konspirasi. Jadi bareng-bareng kemudian diam-diam bukunya kita ambil, kita sembunyikan. Dosennya bingung, wah bahan ngajarnya kok hilang. Nanti ngajarnya pakai bahan apa, dan sukses akhirnya kuliahnya libur.
Nah, ini sejenis konspirasi, persekongkolan jahat, diam-diam direncanakan, kemudian sifatnya negatif, bareng-bareng. Coba tidak bareng-bareng itu kebongkar pasti. Jadi itu cirinya konspirasi. Mungkin kalian juga pernah begitu ngerjain temenmu, itu kadang-kadang ya sejenis konspirasi juga. Jadi temennya lagi asik ngapain, sandalnya disembunyikan. Nanti lagi mandi, anduknya kamu bawa lari. Disepakati bareng-bareng disembunyikan, jangan dikasih tahu. Nah, ini jenis konspirasi. Ya itu contoh sederhana, ya contoh besarnya bisa urusan-urusan besar. Nanti kita lihat ya, ada banyak contoh-contoh. Nah, dari konspirasi sekarang kita ke sini. Kalau teori konspirasi beda lagi ceritanya. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan. Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Jadi kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya, padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya, diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah. Jadi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol. Nah, itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID, banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Jadi dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh, meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa, karena konspirasi itu kan rahasia. Jadi ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana, tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi. Nah, baik. Jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi. Makanya ada yang menyatakan begini. Ini profesor dari University of Kent, Karen Douglas. Kata beliau, teori konspirasi itu tumbuh subur di masa krisis. Kenapa kok orang bikin teori konspirasi? Karena teori konspirasi cenderung melingkupi peristiwa besar yang memerlukan penjelasan besar. Penjelasan kecil itu biasanya orang tidak puas. Kalau kita tanya, kenapa ya kok kemarin virus corona menyebar itu? Ya karena virusnya berkembang biak, bermutasi. Itu kan jawaban sederhana. Dan kita tidak puas kalau hanya itu. Kurang mantep lah, maksudnya cuma begitu. Terus dikarang-karang lah ada konspirasi ini, konspirasi itu. Wah, negara ini sedang merencanakan ini, itu. Itulah teori konspirasi. Ya kalau informasinya jelas orang tidak bikin teori konspirasi. Tapi karena informasinya serba tidak jelas, membingungkan, muncullah teori-teori konspirasi. Jadi orang itu senang kalau ada peristiwa-peristiwa dengan sebab besar.
Nanti kita dalami sampai detail mengapa bisa begitu. Baik, jadi ternyata teori ini medan suburnya adalah situasi ngambang, situasi krisis, situasi tidak jelas. Maka kalian kalau menghadapi situasi seperti itu mulai waspada. Sebentar lagi mesti muncul macam-macam tuduhan-tuduhan jenis konspirasi ini. Nah, apalagi lewat medsos. Itu saya kasih contoh beberapa ya. Saya baca misalnya, ini tadi saya googling sebentar, banyak sekali. Misalnya ada yang bilang, satu ketika pemerintah Amerika itu menyebarkan bahan kimia ke atmosfer dengan senjata kimia namanya chemtrail, yang itu untuk biar semua orang dunia terpengaruh dan patuh pada Amerika. Ini membuktikannya sulit, tapi ada yang seperti itu. Atau yang nomor 2, keluarga Rothschild. Rothschild ini bapak perbankan dunia, bapak finansial dunia, orang yang sangat kaya. Nah, dia ini dianggap yang ngatur keuangan dan perdagangan global selama berabad-abad. Itu jenis konspirasi juga. Atau kalian mesti sering dengar ini, peristiwa 9/11 itu hasil karya orang dalam sendiri sebenarnya. Itu jenis konspirasi juga. Membuktikannya sulit. Apalagi corona. Itu saya sertakan 3 itu. Virus corona itu sengaja diciptakan oleh Cina sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Itu saya lihat ada kemarin, ramai sekali ini dibahas, didiskusikan. Tapi ya sampai sekarang pembuktiannya tidak ada. Itu yang disebut teori konspirasi. Atau ada tandingannya, mungkin dari Cina ini tidak terima kok saya dibikinkan fitnah bikin senjata biologis. Oh enggak, itu bukan Cina, Amerika. Jadi tentara Amerika itu membawa virus ke Wuhan. Harusnya Amerika, dari labnya Amerika itu. Jadi ini jenis-jenis teori konspirasi. Atau kemarin waktu vaksin itu ada, saya baca itu, Bill Gates itu sedang bikin vaksin yang sekaligus ada chipnya. Jadi nanti orang yang divaksin itu berada dalam kantornya Bill Gates. Dan itu ya kita kok ya setengah percaya gitu loh, yang gitu-gitu. Tapi ya memang kita itu seneng dengan berita-berita kayak gini, kan menarik daripada berita-berita simpel dan datar. Kalau ceritanya hanya virus corona semakin menyebar karena virus yang lama bermutasi, mutasinya karena iklim cuaca, kita kan tidak terlalu tidak menarik. Tapi lebih menarik, wow ini sedang pemusnahan global, ini senjata kimia yang diciptakan tapi gagal. Kayak gini kita menarik. Jadi ini contoh-contoh. Ada lagi saya ambil contoh. Kalian mungkin pernah dengar namanya Illuminati. Wah itu ada apa saja. Ya saya tidak tahu, tapi memang organisasinya ada. Tapi kalau dalam sejarah organisasi ini tidak sekuat itu nanti. Tahun 80-an organisasi ini sudah bubar sebenarnya. Tapi ada peristiwa besar apa saja. Itu saya lihat di komen-komen medsos kadang-kadang, wow ini pengaruhnya Illuminati, Freemason. Dan itu istilah-istilah yang akrab sekali di telinga kita. Jadi dia ini yang menguasai dunia. Apalagi mungkin teman-teman lihat ada simbol mata itu kan. Wah setiap kali ada gambarnya mata kita curiga. Wah itu dokter-dokter mata itu agen Illuminati semua itu jangan-jangan. Nah, jadi ini salah satu contoh. Saya baca lagi ada yang sering sekali di berita ya, pendaratan palsu di bulan. Itu ada teori konspirasinya bahwa itu tidak di bulan beneran itu NASA itu bikin panggungnya saja yang kayak bulan terus disyuting disiarkan lewat televisi. Itu dalam rangka perlombaan luar angkasa itu melawan Uni Soviet saat itu. Tapi hanya di titik itu saja, pembuktian lebih lanjutnya tidak ada. Yang paling menarik ini baru saya temukan, ada konspirasi bilang bahwa virus corona dulu itu menyebarnya karena jaringan 5G.
Jadi itu kan awal-awal mulai ditemukannya jaringan 5G bareng dengan corona. Wah, dianggapnya itu sebabnya itu. Jadi lewat menara-menaranya, towernya 5G itulah virus corona menyebar. Dan itu tidak di Indonesia, di luar negeri banyak yang percaya. Banyak menara-menara telekomunikasi dibakar. Di Inggris itu banyak ahli-ahli telekomunikasi, ada 40 insinyur yang diserang karena dianggap ini penyebabnya mereka ini mengembangkan teknologi 5G sehingga virus corona menyebar. Ini contoh-contoh ya yang serius. Ada tadi baru saya baca Kaisar Romawi yang namanya Nero, itu yang bunuh diri tahun 68 Masehi, beliau memerintah sejak tahun 54. Ini kaisar paling sadis sepanjang sejarahnya Romawi. Dia ini membunuh ibunya sendiri, membunuh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan membakar ibu kotanya sendiri, Roma. Ketika diprotes oleh rakyatnya, kenapa ibu kotanya kok dibakar? Dia tidak ngaku, dia bilang ini kelakuannya orang-orang Kristen. Dengan cara itu terus dia membantai orang-orang Kristen. Ini kan sadisnya luar biasa. Tapi ada yang bilang Nero itu sebenarnya tidak mati beneran. Nah, nanti di akhir zaman dia balik lagi. Kalau kalian masih mending ya Imam Mahdi. Wong ini Kaisar Nero yang akan balik lagi. Ini sejenis konspirasi teori. Kalian mungkin dengar pembunuhan pemimpin diiringi cerita-cerita konspirasi teori. Pembunuhannya real, tapi banyak narasi-narasi teori konspirasi di baliknya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-14, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. itu masih ada. Saya lupa membaca di mana itu, ada yang unik, ada yang bilang, bahkan ada yang bilang Presiden Soekarno itu sebenarnya masih hidup. Jadi dia bisa ditemui di mana gitu. Nah, kalau Hitler itu meninggalnya di Garut sebenarnya. Kalian tidak tahu saja, ada bukti-buktinya konkret. Nah, ayo, karena banyak ya kalian baca yang kayak gini-gini. Itu jenis konspirasi teori. Apalagi kematian-kematian selebriti, Elvis Presley, Putri Diana, Kurt Cobain, John Lennon, Paul McCartney. Bahkan ada yang bilang beberapa artis itu sebenarnya sudah lama mati. Yang sekarang tampil gantinya saja, jadi kematiannya tidak dikabarkan. Karena manajer dan perusahaannya khawatir nanti rugi, jadi dicari orang yang mirip. Nah, di situ saya tadi baca berita Paul McCartney itu sebenarnya meninggal tahun 68. Kecelakaan mobil, tapi terus diganti dengan seorang anak yatim dari Skotlandia, namanya Billy Shears. Nah, jangan-jangan idolamu juga begitu, sudah tidak ada sejak dulu, itu mirip saja. Dan itu yang ngatur ya kelompok Illuminati, Freemason. Oke ya. Baik, yang seperti ini namanya konspirasi teori. Malam hari ini kita perdalam ini ya, mengapa bisa begini, pasnya bagaimana, cara menyikapi yang tepat bagaimana.